Halo Sobat Skaga, kembali lagi di Moncer Skaga. Oke, kembali lagi di Moncer Skaga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komunitas seni Skaga. Bersama saya Anissa dan narasumber kita. Silahkan memperkenalkan diri, Bu. Selamat siang. Selamat Perkenalkan, Ibu adalah Ibu I Suryani, Iya. salah satu pengajar seni di SMK Negeri 3 Surakarta, mata pelajaran seni budaya ya, Iya. dan juga pengampu ekstra seni yang ada di salah satu Iya. pengampu ekstra yang seni yang ada di SMK Negeri 3 Surakarta, yaitu seni tari, Iya. paduan suara, dan seni musik atau band. Oke. Kan Ibu guru nih, berarti boleh dong saya tanya, sejak kapan sih Bu Ii mengajar di SMK 3 ini? Bu I mengajar di SMK 3 ini sejak 2013. Wow, lama ya Bu. Lama, itu per Juli 2013 Bu I diberikan amanah atau diberikan tugas untuk mulai mengampu mata pelajaran seni budaya di SMK Negeri 3 Surakarta. Oh, 2013 sampai 2022, hampir 10 tahun. Ya, hampir 10 tahun, hampir 10 tahun. Oke. Kemudian selama 10 tahun itu pasti ada dong perasaan dari Bu I sendiri. Ya, perasaan nano-nano pastinya Mbak ya. Nano-nano. Campur, mau Oke. susah, senang, sedih, nangis itu semua dirasa karena ya udah agak lama ya Mbak ya. Iya, benar-benar. Jadi kalau sedihnya itu ya paling kalau pas kumpulin siswa sulit itu sedih, iya, pas kumpulin pasti. cari jadwal sulit itu biasanya agak bingung, cari alat kurang atau apa itu biasanya pusingnya di situ. Cuman kalau untuk banyak senangnya sih kalau seni itu ya. Iya, Palingan benar. banyak senangnya, kita kerja dengan rasa seneng, ikhlas pasti. Jadi banyak senangnya, apalagi Iya, ketemu sama teman-teman guru, terus ketemu dengan siswa-siswa, Iya. jadi tambah muda pastinya. Iya. Ya, ini kan banyak senangnya Mbak daripada sedihnya yang pasti Oh itu. iya. Kalau untuk ekstranya tuh gimana sih perasaannya Ibu? Perasaan apa? Pas ngajar di ekstra, seneng, sedih atau tetap nano-nano juga Ya nano-nano pasti. Kalau anaknya banyak yang terlambat jam gitu biasanya kita ini latihannya nggak serius juga pasti marah juga, pasti ada. Cuman intinya mengarahnya lebih ke hal yang positif ya. Iya. Kita mengarahkan untuk mengajarkan siswa untuk berlatih disiplin, untuk berlatih kerjasama yang baik gimana. Kalau datangnya telat ya wes kasihan temen yang lainnya kan gitu. Iya. Kalau di sini kan emang harus kerjasama ya Bu ya. Pasti. Kemudian nih selama 10 tahun pasti ada dong prestasi-prestasi atau pencapaian-pencapaian yang Bu I sendiri capai. Kalau Bu I sendiri selama mengajar 10 tahun di SMK Negeri 3 Surakarta, Iya. itu pencapaian yang tertinggi menurut Bu I itu adalah ketika siswa bisa mengaplikasikan ilmu yang Ibu bagi di kehidupan sehari-harinya, atau mungkin ketika nanti dia lulus dia bisa mempunyai sesuatu prestasi, semisal nanti diterima kerja mungkin berdasarkan dengan prestasi yang dia punya, atau mungkin lewat seni musik atau lewat seni tari bisa mendapat pendidikan di mungkin di diisi diisi Surakarta. Nah itu kan mungkin itu salah satu pencapaian tertinggi juga, ikut bangga gitu loh. Iya, benar. Paling enggak ilmunya nyampe gitu. Kalau untuk pencapaian di ekstra Bu? Ekstra sendiri pastinya prestasi-prestasi yang kita goalnya pasti prestasi ya, atau benar, mungkin prestasi dari kejuaraan atau perlombaan dan yang diikuti mungkin gitu. Untuk kejuaraannya boleh saya tahu apa aja Bu? Kita kan ada 3 ekstra. Iya, benar. Yang ekstra pertama itu ada paduan suara. Kita komunitasnya namanya Voka Gita Skaga. Voka Gita. Ya, Voka Gita Skaga. Voka Gita Skaga ini
mengikuti banyak sekali kejuaraan dan perlombaan, hanya mungkin belum diberikan kesempatan Oh iya. untuk menjuarai salah satunya. Tetapi ada satu kejuaraan yang kita mendapatkan juara 1 waktu itu di Yamaha Competition. Yamaha Competition. Ya, itu diadakan di alun-alun Kidul waktu itu. Yamaha punya event atau punya gawe. Terus kita mengikuti acaranya, terus kemudian kita diberikan prestasi juara 1 waktu itu. Juara 1. Itu tahun berapa ya, Bu? Kurang lebih itu sekitar tahun 2017. 2017. 2017 Oh, waktu itu. Terus ada lagi yang seni tari. Seni tari itu komunitasnya namanya Seblak Sampur. Oke. Nah, itu banyak kegiatan juga, apalagi sekarang ini kan sudah mulai dikenal mulai dari tahun berapa itu 2015 mulai aktif karena 2014 Bu I sempat off. Itu 2000 mulai aktif itu kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan, tapi yang paling terlihat itu ada Indonesia Menari. Itu semua Indonesia pasti mengikuti kegiatan itu. Nah, kita ikut tahun 2018 dan 2019. Oke. Kalau pandemi kemarin kita tidak ikut dikarenakan ya sulit mengumpulkan siswa ya. Iya, pastinya. Ya, otomatis kita off untuk pandemi. Terus ikut flash mob kemarin 2 minggu kemarin, itu flash mob di Solo Car Free Day. Iya. Nah, itu sepanjang jalan Car Free Day itu kita ikut event dinas koperasi. Iya. Itu yang dihadiri Pak Ganjar ya, Bu ya? Betul, yang dihadiri Pak Ganjar. Itu yang ditampilkan apa ya, Bu, pas waktu flash mob itu? Itu tari Turong Gonyongklang. Kisahnya tentang apa itu? Ya, itu tentang pasukan berkuda. Pasukan berkuda itu ya itu bareng-bareng nari itu. Jadi bahkan masyarakat umum pun ikut menari juga. Kita kolaborasi waktu itu, spot kita di dekat lapas, kolaborasinya sama SMK 1 dan SMK 8 langsung. Oh, SMK 8 itu yang SMK Seni. Oh, SMK Seni ya. Oke. Tadi kan udah ada musik tuh. Udah berapa tadi? Paduan suara, udah ada tari. Kemudian untuk yang musiknya sendiri atau bandnya itu? Musik sendiri itu ada opening, kita ikut openingnya di Solo Batik Carnival. Iya. Itu kita ikut opening performnya itu di tahun 2020. 2020. Oh iya, Terus untuk yang tari sendiri itu tadi ada satu kejuaraan juga Mbak yang kita ikut. Dan sekarang ini juga sedang proses ya untuk tahun yang ini. Yang tahun kemarin kita dapat juara 2. Iya. Juara harapan 2, maaf. Oh, harapan 2, oke. Juara harapan 2 tingkat provinsi. Wow. Tingkat provinsi. Ada siswa namanya Jovan Adirangga. Ini tari tunggal. Tari tunggal. Itu di acara apa, Bu? Lomba seni, festival nggih. FLS 2N. Oh, FLS. Iya, FLS 2N. Tahun ini juga sedang proses. Kemudian pasti ada dong pengalaman yang paling Bu I rasa menarik. Itu apa, Bu? Pengalaman, boleh pengalaman mengajar atau pengalaman diri Bu I sendiri? kalau selama mengajar pengalamannya yang pasti berproses dengan anak-anak ini pengalaman tersendiri ya. Karena notabene anak-anak yang non seni harus kita kenalkan dengan seni, terutama Bu I kan adanya di seni adanya di seni tradisi. Nah, sedangkan anak-anak di non tradisi. Jadi bagaimana mengenalkan tradisi di era-era globalisasi. Betul, di era-era modern. Nah, bagaimana anak-anak itu tetap tertarik untuk mempelajari seni tradisi. Jadi pengalamannya gimana ya, mengajarkannya itu ini merupakan pengalaman tersendiri buat Bu I. Menantang lah intinya itu. Oh, menantang ya. Menantang. Karena nggak gampang mengajarkan seni tradisi ke anak-anak. Kebanyakan mereka pasti kuno. Nah, menghilangkan stigma kuno di era modern ini bagaimana? Jadi mengenalkan itu. Kalau di kesenimanan kemarin sempat, tadi kan saya bilang 2014 off ya. Iya, benar. Nah, itu ada sempat diberikan kesempatan untuk ngangsu kawruh atau belajar di luar, itu ke mancanegara. Itu programnya pertukaran budaya. Iya, di mana? Di Korea Selatan. Wow, sampai Korea Selatan. Korea Selatan itu diberikan kesempatan oleh Kementerian Pariwisata waktu itu, Kemenparekraf, itu diberikan undangan untuk ke sana belajar dan bertukar budaya, kebudayaan, mengenalkan budaya Indonesia juga di sana. Kemudian Ibu
izin ke pimpinan, ke kepala sekolah waktu itu, dan akhirnya setelah dengan banyak pertimbangan diperbolehkan, Iya. dan di sana pun mendapatkan banyak visi misi. Iya. Pada nanti akhirnya saya harus bawa sesuatu pulang dari Korea untuk oleh-oleh anak didik saya nanti di benar, SMK 3 paling enggak seperti itu. Lah lewat event-event ini Bu Ii punya satu visi misi bagaimana tetap berpegang teguh memperkenalkan seni tradisi, karena di Korea juga kita menggabungkan atau mengkolaborasikan seni tradisi kita dengan tradisi Korea waktu itu. Jadi programnya memang kolaborasi dan pertukaran budaya. Kita mengajar budaya kita dan kita juga belajar budaya mereka. Oke. Juga sempat ada kegiatan workshop selepas dari Bu I pulang dari Korea, juga sempat ada kegiatan workshop di SMK 3 Surakarta juga. Workshop, di sini? iya, workshop pertukaran budaya sempat ada. Itu tahun 2018 kalau nggak salah. 2018 itu sempat ada program pertukaran budaya. Maaf, 2016. 2016? Iya, 2016. Oh, berarti 2 tahun setelah Bu I dari Korea ya? Iya. Oke. Kemudian kalau di SMK 3 sendiri Bu, kegiatan seninya apa aja Bu? Ya, kegiatan seni sebenarnya banyak Mbak. Dari seni rupa sampai seni teater, ada 5 cabang seni ya. Iya, Itu semua ada semua sebenarnya. Cuman Bu I mengampu 3 cabang 3 seni. 3 seni yaitu paduan suara, seni tari, dan seni musik tadi itu ya. tadi. Itu 3 komunitas ini gabung jadi satu Mbak. Oke. Jadi komunitasnya itu jadi komunitas apa Bu? Namanya? Namanya tergabung dalam satu komunitas besar yaitu Skaga Art Community. Nah, kita punya akun ini YouTube-nya juga, ada channel YouTube-nya, nanti bisa di-subscribe di channel YouTube-nya Skaga Art Community. Skaga Art Community. Komunitas besar itu. Dan ini sering kolaborasi juga di pentas-pentas SMK, juga pentas luar, kolaborasi. Terus ikut kegiatan yang bergengsi juga kayak Kreaso. Oh iya, tiap tahun itu ya? Ya, tiap tahun. Kita mulai dari 2017 itu sudah aktif di Kreaso sampai sekarang. Jadi setiap kegiatan pasti diunggah di akun YouTube itu ya? Pasti. Ya, nanti bisa dinikmati lewat akun YouTube tersebut. Ya. Nah tuh sobat, coba nanti berkunjung di Art Community. Skaga Art Community. Skaga Art Community, boleh dilihat di sana, siapa tahu tertarik mengikuti dia Bu ya. Oke. Selama mengajar pasti ada dong hambatan dari Bu I sendiri. Coba saya pengen tahu apa itu hambatannya. Hambatannya banyak Mbak, yang pasti kendala dari siswa sendiri atau mungkin dari Bu I sendiri, mungkin medianya nanti ternyata medianya kurang, supaya anak mengerti medianya kurang. Nah, itu mungkin PR bagi Bu I ya, untuk gimana tahu kalau misal media terbatas bagaimana tetap bisa menularkan ilmu itu seperti apa. Terus ketika sudah ketemu siswa, membangkitkan minat siswa ini bukan hal yang gampang. Iya, benar. Nah, ini gimana supaya nggak ngantuk ketika mendengarkan teori. Iya, benar. Kalau enggak gimana tertarik, semisal cowok tertarik untuk bergerak, semisal pelajarannya seni tari. Kalau enggak, ketika menyanyi gimana mau mengeluarkan suara, karena ya enggak gampang menyuruh anak menyanyi, itu enggak gampang, mangap gitu aja sulit. Apalagi sekarang pakai masker, ditambah lagi ini tambah sulit lagi, itu juga enggak gampang. Menumbuhkan minat paling enggak itu kendala, salah satu kendalanya. Kalau untuk waktu atau apa itu kan bisa dinego atau bisa diperbincangkan. Jadi yang pasti kembali ke masing-masing itu tadi. Misal menumbuhkan minat, dan mungkin dari Bu I sendiri persiapan materi kurang, bagaimana mengantisipasinya, itu salah satu kendalanya itu aja. Pokoknya dibikin senyaman mungkin. Ya dong, dibikin sehevan mungkin, karena mapelnya itu seni budaya. Kalau belajarnya nggak seneng, ya nggak jadi. Iya, benar. Harus have fun dulu, nyaman dulu. Ketika udah nyaman, baru nanti materinya bisa nyampe. Iya, benar. Kalau untuk hambatan dari siswa sendiri itu apa Bu? Kalau siswa kelihatannya hambatannya ya itu tadi, kayak semacam semisal cowok disuruh nari ya pasti malu-malu lah menumbuhkan gitu ya. Iya, kalau cewek semisal nggak, jarang, biasanya nyanyinya di tempat tertutup atau di kamar mandi, terus ini disuruh nyanyi di depan kelas, apalagi semisal ada
ada gebetan di kelas, ada pacar di kelas mungkin malu gitu Ya kan. itu Nah, udah biasa ya Bu ya kayak ya gitu. menumbuhkan minat-minat itu yang kira-kira yang jadi hambatan siswa. Pokoknya bagaimana cara Bu I biar jadi percaya diri gitu ya Betul, siswanya. kita menumbuhkan rasa percaya diri itu, terus menumbuhkan kerjasama juga, kerjasama tim, terus apa namanya, percaya juga, terus ikhlas, Iya. menumbuhkan rasa ikhlas ini tidak gampang. Nah itu salah satunya bisa dimunculkan di lewat mapel seni budaya, atau kalau tidak juga mengajarkan karakter bagaimana menghormati satu sama lain. Iya benar. Kemudian nih Bu I kan udah 10 tahun nih, pasti Bu I punya trik tersendiri dong buat memikat siswa dalam berseni gitu, dalam berkarya seni. Memikat gimana ya, paling tidak memikatnya ya lewat karya, pamer karya, kakak-kakaknya itu buat karya apa kita pamerkan dulu, lewat situ pasti kan mereka tertarik. Lihat semisal katakan lagunya lagu biasa, katakan seperti itu, mungkin dinilai biasa, oh lagunya gundul-gundul pacul, mungkin kita buat sedemikian rupa, mungkin aransemennya dibuat semenarik mungkin. Nah, mungkin dibuat lucu, mungkin dibuat apa, atau mungkin musik apa dibuat dari tradisi, mungkin dicampur modern ya, itu mungkin mereka akan tertarik. Tadi kan Bu I bilang tuh di tahun 2014 Bu I ada exchange culture, ya. Benar. Nah itu diikuti di Korea, kemudian yang mengikuti itu dari Indonesia saja atau yang lain? Banyak Mbak, ada 12 negara yang ikut. Jadi dari 12 negara ini gabung jadi satu, kemudian itu nanti berkolaborasi menghasilkan satu karya, juga kita punya karya masing-masing juga. Oke. Karena itu apakah ada videonya Bu buat? Ya ada, nanti bisa dilihat lewat tayangan-tayangan video ya nanti. Yang program pertukaran itu nanti akan coba Ibu bagi seperti ini loh program pertukaran. Jadi suatu saat mungkin kalau nanti siswa berkesempatan untuk belajar di sana, nanti bisa paling tidak punya sangu atau punya bekal ketika nanti berangkat ke sana. Jadi kita di sana nanti kita akan pagi itu kan kita akan belajar bahasa Korea dulu. Setelah belajar bahasa Korea, kemudian nanti kita siang, setelah jam makan siang kita baru ke tempat latihan, lalu kita berkolaborasi. Apa yang kita punya dulu? Bu I ke sana itu kan bawa tembang. Nanti Bu I bawa tembang, ketemu dengan teman-teman punya alat musik apa? Alat musiknya katakan mungkin yang dari Kamboja punya Ronat Ai, yang punya Bangladesh punya tabla, terus kita nanti gabungin jadi satu gitu, jadi satu karya. Tapi kita juga belajar khususnya belajar budaya Korea. Budaya Korea? Iya betul. Contohnya Bu I waktu itu belajar gendang Korea. Namanya janggu. Iya janggu. Janggu itu Bu I belajar di sana. Itu kebetulan waktu itu diajar langsung oleh orang Korea, dosen janggu langsung dari National Theatre of Korea. Itu mengajarkan bagaimana mempelajari satu bentuk komposisi musik perkusi di Korea. Nah ini karya ini kemudian nanti Bu I bawa ke Indonesia, nah nanti ditularkan ke siswa-siswa Bu II. Jadi paling tidak karya-karya yang ada di SMK Negeri 3 ada sedikit banyak nuansa yang berbau-bau Korea gitu loh. Tapi bukan K-pop loh ya. Tradisionalnya loh ya. Tradisionalnya. Kalau kebanyakan kan sekarang kan emang lagi zamannya K-pop ya. Kita nggak ke K-popnya, tapi lebih ke tradisionalnya. Diharapkan anak-anak Indonesia itu juga cinta tradisionalnya. Jadi ketika nanti berangkat ke luar negeri, kita bawa sesuatu yang benar-benar original atau benar-benar asli punya kita dibawa keluar. Untuk yang terakhir nih Bu, pertanyaan saya yang terakhir. Harapan dari Ibu I sendiri untuk SMK 3 ini apa Bu? Harapannya paling yang pasti untuk siswa ya. Kalau untuk SMK 3 sendiri pastinya SMK 3 semakin maju, semakin jaya dengan program-program yang baru yang bisa
menjembatani siswa menuju kehidupan yang lebih baik, masa depan yang baik pastinya. Sesuai dengan logonya, moncernya, lebih moncer atau lebih bersinar di kemudian hari. Kalau untuk siswanya, Bu I harap ketika memang sudah mendapatkan ilmu, tidak hanya berupa ilmu saja, tapi betul-betul diaplikasikan atau benar-benar digunakan di kehidupan sehari-hari. Ketika nanti di dunia kerja ataupun mungkin kalau untuk seni di dunia pentas, ini benar-benar bisa digunakan. Dan bisa menambah itu tadi bersinarnya siswa untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih Bu. Tadi bincang-bincangnya sangat seru, sangat panjang tapi sangat berkesan bagi kita. Semoga bisa menginspirasi bagi sobat-sobat yang ada di rumah. Amin. Jangan lupa lihat, like, subscribe, and comment, share juga ke teman-teman kalian semua. Ikuti terus di Moncer Skaga di kesempatan yang lain. Sampai jumpa.